kami juga mendorong bahwa pengangkatan, kalau saya mengambil istilah dari kemarin Komisi 10 yang datang ke Bekasi, bukan hanya sekedar seleksi, tapi pengangkatan guru-guru GPK non-ASN menjadi P3K adalah satu keharusan, karena tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang selama ini tidak hanya kepentingan dia untuk menjadi P3 sebenarnya, tetapi kepentingan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu Ibu Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Secara keseluruhan barangkali sama dengan rekan-rekan kami di tempat yang lain. Mudah-mudahan melalui forum ini, melalui forum yang terhormat ini, Komisi 10 bisa mengaktualisasikan dan mewujudkan apa yang diharapkan oleh kami semua. Kemudian secara informatif barangkali Kabupaten Bekasi setiap tahunnya kita mengalokasikan sekitar 250 miliar untuk pembiayaan pemberian istilahnya jasa tenaga kerja bagi guru dan tenaga pendidikan Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan ketika ini menjadi program pemerintah pusat dalam hal Kemendikbud untuk bisa diangkat menjadi P3K, bahwa Kabupaten Bekasi bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur sekolah yang selama ini menjadi perhatian utama di Kabupaten Bekasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Memang seminggu yang lalu Komisi 10 mengadakan Kunspik. Saya sendiri ke Sragen, kemudian Pak Fikri dari Pagi. Nah, dari situ disampaikan bahwa ada senyata-nyatanya sebuah contoh bagaimana inkonsistensi pemerintah pusat dalam proses pengangkatan GTK honorer ini, ketika Kemendikbud meminta untuk mengusulkan semua tenaga honorer yang ada, tiba-tiba dari kementerian yang lain melakukan proses-proses teknis yang meminta kesanggupan Pemda untuk membiayai keseluruhan tenaga honorer yang diusulkan, sehingga menjadi gamang, dan sebagian pemerintah daerah juga mengalami hal yang sama. Nah, contoh dari Kabupaten Bekasi inilah yang dapat memberikan informasi yang cukup jelas dan tegas kepada kita untuk kemudian dikoordinasikan dengan kementerian terkait pada pertemuan, kalau tidak salah dua kali pertemuan yang akan datang. Kami juga mengundang Kemendikbud, Menpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Nasional, kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk bisa melakukan upaya-upaya supaya pengangkatan GTK honorer ini segera selesai dan tidak menjadi saling melempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya kira itu dari kabupaten kota sudah semua ya. Mungkin saya harus menambah jam, teman-teman Komisi 10. Sudah pukul 4, tadi kita janji pukul 4. Tambah 30 menit mungkin ya? Setuju Bu. Setuju ya? 30 menit ya? Baik. 30 menit kita gunakan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman Komisi 10 untuk memberikan pertanyaan sekaligus pendalaman, walaupun tadi sudah sambil sekalian pada saat paparan teman-teman, tapi saya yakin masih ada yang ingin disampaikan dari teman-teman Komisi 10. Kami berikan prioritas kepada yang hadir terlebih dahulu di ruangan ini, karena yang hadir sedikit, di virtual juga tidak banyak. Saya mohon izin tidak menggunakan ini ya. Tak simpannya dulu ya. Saya tadi kenal loh waktu dengan Mendikbud. Harus pakai tante. Ada pengawasnya rupanya. Iyalah, ini aku set sendiri, jadi nanti kalau mau bunyi aku pencet lagi supaya nggak bunyi. Harus pakai ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira Pak Ketua tidak mendengarkan. Tewas kita mau sembunyi-sembunyi. Baik, kita berikan kesempatan pertama kepada dari ujung ya. Siapa Nur? Silakan Pak Nur. Beliau adalah berasal dari fraksi Partai Golongan Karya Jawa Timur berapa ya Pak Nur? Jawa Timur 4. Jawa Timur 4. Silakan. Pak Terima Nur. kasih pimpinan, anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Bengkulu Selatan, Banyumas, dan Pasuruan. Satu lagi dari Kabupaten Landak, mohon maaf Bu, nanti Pak Adian Sidot marah sama saya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas semua informasi dan data yang disampaikan kepada kami dari panja pengangkatan honorer menjadi ASN. Dinamika yang ada di daerah masing-masing, ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, saya terima kasih karena ini akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami di panja untuk kemudian nanti merumuskan dan mengambil keputusan atas
kerja-kerja panja yang akan kami laksanakan dalam waktu ke depan. Berikutnya, memang panja ini, terutama kami yang ada Bu Wilujeng, ada Pak Fikri, saya, Bu Lydia, dan semua teman-teman di Komisi 10 ini memang ketika ke Dapil, itu aspirasi sangat luar biasa. Terutama teman-teman GTK HNK 35+. Nah, ini yang ada plusnya ini memang solusinya itu memang perlu ekstra keras. Nah, termasuk ada beberapa hal saya juga ada perbedaan dengan Bu Ketua kan gitu. Kenapa? Karena plusnya itu maka kemudian kalau kita terapi dengan Undang-Undang ASN sangat tidak mungkin. Ini melanggar peraturan kan gitu. Walaupun kemudian saya sampaikan bahwa karena DPR ini wakilnya rakyat gitu kan, maka tentu harus ada solusi terbaik yang bersifat tidak melanggar aturan, tapi kemudian bisa mengakomodir seluruh sebagian besar kepentingan teman-teman honorer. Bisa tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu menyangkut apakah dites atau tidak. Kalau dites bagaimana kan seperti itu. Kami kemarin waktu di Serakin juga sudah mendapat informasi walaupun belum tertulis, masih lisan ya Bu ya, dari Bu Sesdirjen ya, tentang skema baru yang menurut kami juga menarik untuk kita bahas gitu. Tapi karena ini masih lisan, belum keputusan, maka saya secara pribadi menganggap ini belum keputusan dari pemerintah. Jadi memang kami ke depan berharap karena hari ini misalnya Pak Menteri Mas Nadiem baru memberikan secara tertulis afirmasi 75 poin ya, dari 500 poin yang akan yang harus dipenuhi oleh siapapun yang akan ikut P3K. Jadi yang itu 5% atau kalau kami diskusikan sekitar 75 poin. Belum ada tawaran yang lahir. Padahal misalnya tentang masa pengabdian, ada yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 35 tahun. Ini berlaku nggak Bu? Berlaku ya? Ya, intinya saya pikir saya berharap kita semua, termasuk saya secara pribadi kepada pimpinan, bahwa memang ada aturan ASN di Undang-Undang ASN itu memang ada pembatasan. Menurut saya memang karena kita ini lembaga politik dan tentu kita tidak kemudian 100% harus mengikuti apa yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, semuanya kita terima. Tentu kita juga harus menyampaikan aspirasi dari daerah yang tadi masuk, kemudian dari tempat yang lain, sehingga ketemulah nanti misalnya yang teman-teman juga tidak merasa dirugikan dan tidak merasa selama ini pengabdian nggak dihargai. Sisi lain juga kita tidak melanggar undang-undang atau ketentuan yang ada. Nah, saya pikir itu Bu pimpinan. Saya tadi soalnya dengarnya pernyataan yang pertama nggak menggunakan bel. Saya maunya begitu, tetapi ternyata ada pengawasnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Pur. Jadi memang rasanya bagi kita tak pernah ingin berhenti. Ya, perjuangan anggota DPR RI ini tentu memang dengan kata-kata seperti ini mungkin tidak hanya tinggal kata-kata, tetapi bahwa pengaruh dari apa yang kita sampaikan di dalam raker ini menurut pengalaman kita memberikan perubahan secara signifikan, terutama kepada teman-teman di kementerian, sehingga mereka merasa terawasi, mereka kemudian merasa berhati-hati dalam